Nah, ini teleskopnya, teleskop Markol ya. Ini nanti buat saya pasangkan di Demit Bengal Extra Big. Teleskop ini coba kita buka ya. Seperti biasa kalau teleskop, order teleskop maksudnya yang kita dapat tentunya teleskop ini. Nah, teleskop ini ya yang kita dapat. Terus di sini untuk tutupnya flip flop depan belakang biar memudahkan. Kalau misalkan hunting ini sangat mudah kalau flip flop, beda dengan ada yang talinya karet itu. Jadi untuk debu kemungkinan besar ya nggak masuk kalau misalkan pakai flip flop ya. Tentunya selain teleskop yang kita dapat, di sini ada buku panduan. Nah, ini buku panduannya. Terus di sini saya bawakan mounting seperti ini, mountingnya ya, biar serasi dengan unitnya udah bagus. Mountingnya juga nanti saya ini kasih bagus ya, bentuknya seperti ini, bautnya 2. Jadi kalau misalkan kita pasangkan di chambernya ini sangat kokoh banget kalau baut ini ya, baut 2 ini. Cakep variasinya ya. Mountingnya juga ada 2 ya. Terus ada lap. Terus di sini ada sunhead. Seandainya nanti teleskopnya mau dikasih panjang biar kelihatan gagah, ini sunheadnya dipasang saja ya di depan teleskop nanti. Terus ini untuk sentilan ini untuk main zoom, nanti bisa dipasangkan di belakang teleskop untuk main zoom ya. Karena teleskop ini tipenya FFV teman-teman. Terus di sini ada sarang lebah alias sarang macan. Terus di sini ada roda paralak. Nah, ini sangat penting banget ya kalau misalkan teleskop, menurut saya bukan gagah-gagahan, ini sangat berpengaruh juga. Sangat penting juga kalau misalkan kita untuk hunting, karena jarak target itu kadang-kadang berbeda-beda. Kalau misalkan georingnya 25 meter, ada target 40 meter, jelas tingkat kefokusannya berkurang. Makanya disediain ini roda paralak ya untuk fokus. Terus di sini ada nanti kalau misalkan ini untuk buka turret, kalau misalkan seandainya udah pas terus mau dikasih ke titik 0 biar tidak bingung, ini untuk bukanya jangan pakai obeng biar tidak lecet ya. Nah, di terus sini juga ada baterai. Kebetulan ini baterai udah saya pasangkan di teleskop. Karena kalau misalkan kita dipakai untuk berburu malam, teleskop ini ada lampunya ya. Tingkat kecerahannya itu relatif, ada cerah banget, ada sedang, ada rendah ya. Untuk teleskop ini bukan gyro stop melainkan lock turret. Tapi saya lebih suka banget kalau misalkan pakai lock turret ketimbang gyro stop. Untuk lock turret juga ini nanti bisa main turret ya. Sama aja dengan gyro stop. Gyro stop juga itu nanti ada batas-batasannya juga. Cuman kalau misalkan teleskop lock turret ya nanti ada sedikit perubahan biar nanti main up-nya itu banyak. Biar nanti up terus ya, sama dengan gyro stop. Kalau gyro stop yang saya tidak suka itu kadang-kadang gini ya, kalau misalkan kita georing nih jaraknya 40 meter.
Nah udah di cross nih 40 meter, itu mestinya ya dikunci ya, biar nanti kalau misalkan up-nya itu banyak kalau gyro stop. Nah nanti kalau misalkan udah di stop di 40 meter, bingungnya kalau misalkan sewaktu-waktu jaraknya di bawah-bawah ya standar gitu, model 20 meter atau 25 meter, kan nggak tahu juga ya kalau misalkan berburu mah diperkirakan banyak yang jaraknya jauh, tiba-tiba ada yang dekatnya seperti itu. Nah kalau misalkan udah di up 40 itu mesti dibuka lagi, di georingkan lagi gitu ya, tapi tergantung juga kita georingnya di mana dulu, entah itu langsung ke jauh atau ke dasar atau dekat dulu. Oke, kita pasangkan aja dulu nanti perkenaannya di mana ya. Kalau misalkan up-nya sedikit, mungkin nanti ada sedikit yang saya rubah biar up-nya itu banyak gitu. Nah ini teleskopnya udah saya pasangkan. Sebelum saya bahas teleskop ini lebih jauh, coba alangkah baiknya sebelumnya ini teleskop ini emang udah saya tes, cuman mountingnya sementara mountingnya sebelum ada mounting ini barusan saya pakaikan mounting one piece punya saya sendiri ya kalau one piece. Nah ini juga udah saya pasangkan, cuman belum saya rubah karena ini up-nya masih sedikit. Coba dilihat kalau misalkan long range itu kan yang perlu diperhatikan main turretnya ke sini ya. Nah ini kan ada tulisannya up, nah ke sini. Coba kita putar. Ini udah saya paskan, udah saya kasih tanda di posisinya di 0 itu ada titik di teleskop ini ya nih. Coba kita putar ke up aja. Ini tarik dulu, berhubung ini kan lock turret. Ini putaran penuh harus ke 0 lagi. Nah ini mentok ya, satu putaran penuh paling muternya beberapa klik udah mentok-mentok aja. Berarti ini kalau misalkan kayak gini, kalau main long range itu susah banget karena up-nya itu sedikit. Kalau misalkan udah segini ya, ini mesti diganjal di bagian mounting sini teman-teman ya, nanti biar up-nya banyak karena nanti ada pergeseran retikal. Cuman ngetesnya jangan jauh dulu, cukuplah 25 meter ya biar ketahuan gitu. Tadi saya buatkan video untuk cara georing khusus yang belum paham ya, khusus yang istilahnya belajar. Oke, disimak dulu ya videonya. Nah ini teleskopnya udah saya pasangkan, mountingnya sementara pakai one piece dulu ya untuk jaraknya, karena ini nanti mau main turret biar tidak bingung, jaraknya sekitar 25 meter aja. Oke seperti itu ya. Nanti perkenaannya di mana saya juga belum tahu karena ini teleskop ini baru saya pasang ke unit bengal extra big ini. Teleskop ini bukan gyro stop ya, melainkan ini lock turret. Hitungannya mil, jadi 1/10 mil. Oke coba kita langsung aja ya, ini retikelnya kayak gimana. Pokoknya ini retikelnya mantep banget. Nah seperti ini teman-teman ya retikelnya. Retikelnya ini idaman para bediler ya. Saya juga terus terang untuk retikel ini saya suka banget. FFV itu cenderung kalau misalkan seandainya kita main zoom, perkenaannya itu tidak berubah. Jadi situ-situ aja, entah itu nanti mau zoom kecil, mau zoom besar, ya tetap perkenaannya di situ. Oke, kita langsung aja. Ini kan ceritanya mau belajar georing, dan ini juga teleskop baru saya pasang. Nanti perkenaannya juga belum tahu, ini belum tentu di cross. Biar nanti di antara teman-teman ya yang belajar biar tidak pusing-pusing gitu. Kalau misalkan pasang teleskop baru itu perkenaannya tidak langsung di cross. Jadi biar tidak buang-buang mimis banyak ya, biar tidak buang-buang angin banyak. Jadi satu kali shot targetnya kemana, larinya kemana, nanti
kita kejar sama retikel itu lari mimisnya ya. Kalau teleskop itu ngejarnya kan lari mimis, bukan mimis ngejar teleskop. Oke, coba langsung aja perkenaannya di mana. Ini kebetulan teleskop baru juga, baru saya pasang baru juga. Nah, di sini ada titik ya, ada semacam agak hitam ya. Terus emang sengaja itu ada garis di kanan, terus ada garis di kiri. Ini untuk sementara kita zoom aja dulu, nanti perkenaannya kayak gimana. Coba perhatikan baik-baik ya. Itu kan di pinggir itu kan ada garis-garis ya. Mata kita fokus ke tengah-tengah sama di garis. Itu apabila kita zoom itu sama-sama rubah atau tidak. Kalau ini kan FFV. Jadi kalau FFV itu kalau misalkan kita zoom, selain retikel membesar, itu target juga ikut membesarnya. Makanya perkenaan itu tetap itu di situ ya. Oke, kita zoom kecil dulu ya. Ini tetap cross di sini ya, yang ada hitam-hitam itu ya. Ini zoom kecil. Nah, ini zoom kecil banget. Coba kita zoom besar ya. Tuh, tetap kan? Tetap coba dilihat aja. Nah, itu antara garis-garis itu tetap fokus di garis samping retikel ya, tuh. Jadi nggak berubah ya. Ini kebetulan untuk zoomnya nyampe zoom 14. Nah seperti ini ya. Tapi kalau misalkan saya hunting sukanya cukup pakai zoom 12 aja. Zoom 12 sudah sangat besar banget. Atau zoom 10 kalau teleskop ini ya. Tapi rata-rata saya lebih suka pakai zoom 12. Entah itu jarak jauh atau jarak dekat. Oke, coba kita mulai aja ya. Diusahakan unitnya itu pakai tripod atau pakai bipod, disimpan di tanah. Jangan pakai tangan ya, nanti lilinian itu getar-getar kayak gitu. Biar tidak istilahnya buang-buang mimis, buang-buang angin. Jadi satu kali kita shot itu langsung ketemu di cross. Nah, di sini ada sedikit luka. Coba shot di sini aja. Ini buat patokan aja ya. Ini nanti lari mimisnya kemana? Nah, anggap aja ini kurang sedikit. Anggap aja ini di cross. Berarti perkenaannya ada di garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di garis 6 ya. Kurangnya itu berarti 1, 2 strip. Kalau misalkan 1 strip kan hitungannya 5. Kalau 2, 10. Berarti 10 kali klik. Kalau nggak bingung, saya hitung 1 klik. Langsung aja kita puter. Kalau nggak dihitung maksudnya langsung diputer aja ya. Ini sambil diputar kita hitung 1 klik. 10 klik maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 ya. Terus yang bawahnya berapa strip? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Biar tidak bingung langsung aja kita. Nah, ini kan udah sejajar nih ya. Nah, di sini ya, di sini udah cross. Nah, di sini ya. Coba biar nggak penasaran, kita shot aja apakah perkenaannya di situ. Oke, mantap di situ ya, langsung di cross.
Coba pindah di sini yang pertama kita cross. Itu ada perloncatan ya. Oke, kita tes aja dulu ya. Siapa tahu ada perubahan atau gimana. Nah, di sini masuk. Masuk. Jadi biar tidak buang-buang mimis ya, teman-teman. Kalau kebanyakan ke atas model kayak gini, berarti tadi 3 putaran full ya. Ini 3 putaran full lebih. Nah, ini 3 putaran full lebih. Itu berarti yang kita ganjal nanti di mounting sebelah sini, yang di belakang ya, jangan di atas. Cuman ini mountingnya bukan ini, nanti tunggu mountingnya dulu ya. Karena kan ini untuk main long range, jadi yang saya butuhkan itu putarannya bukan ke sini, melainkan ke sini, nanti up kayak gitu ya. Nah, ini udah beres teman-teman ya, udah saya settingkan. Kalau misalkan nanti main turret, ini sangat bisa banget. Coba kita lihat ya, ini jedahnya. Kalau main turret kan diputernya ke bawah up ya. Nah, ini udah saya tandain ya, udah saya tandain. Coba kita putar aja ya, ini berapa putar ya. Ini satu penuh ya, satu penuh, 2 sampai hampir lah sekitar 3-an lah, 3 penuh ya. Untuk turret yang atas ini nanti coba saya buka posisinya biar di 0 ya, titik ini terus nomornya nomor di 0, itu tandanya udah di cross gitu ya. Terus saya ingatkan buat teman-teman ya, kalau misalkan ini yang pemula-pemula aja, kalau seandainya mau masang teleskopnya jangan dulu dipasang di mounting. Ibaratkan ini mountingnya ya, ini mountingnya dalam keadaan tanpa teleskop itu dipasang ke chamber. Terus ini kencangkan sekencang-kencangnya, jangan terlalu kencang juga, jangan dipaksain ya. Ngencenginnya nanti pakai hati aja biar nanti enggak kekencengan gitu. Kalau misalkan udah merasa agak kenceng ya udah aja, jangan dipaksain. Terus begitu nanti ini udah dikencengin baru kita pasang teleskop. Oke, untuk videonya mungkin sampai di sini dulu ya. Nah, ini teleskopnya udah saya pasangkan. Teleskopnya bening banget ya. Saya dulu pernah beli, kalau nggak salah itu Vector Aston, harganya 33.800 maksudnya. Terus saya juga pernah beli Orion Max. Kalau Orion Max emang harganya juga beda, lebih mahal ini. Terus kalau Aston mahal ya, tapi lebih jernih ini teman-teman. Ini perbandingannya yang biasa saya tes kalau hunting itu Marco Starker HD persis sama ya, sama elemen Helix aja yang harga 7.500-an ya, nggak jauh beda lah beningnya ini. Pokoknya celing banget. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.